Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laode Ikhwanul Uzla. Nah, di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan dengan sangat sederhana mengenai materi Python Dictionaries. Nah, seperti biasa, terlebih dahulu kita persiapkan referensi materi kita, yang dimana referensi materi Python Dictionary ini kita gunakan Witreschool. Untuk link referensi Python Dictionary Witreschool-nya sudah saya sertakan di deskripsi video. Kemudian, text editor. Seperti biasa, text editor yang kita gunakan adalah text editor Visual Studio Code. Oke, sekiranya mungkin dua bahan ini telah siap, mari sekarang kita mulai untuk pembahasan materinya. Python Dictionary, atau di bahasa Indonesia kan yaitu kamus. Nah, dictionary atau kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan, kunci, dan nilainya, atau biasa disebut key and value. Nah, contohnya seperti ini. Ini, this dict, merupakan sebuah dictionary, yang dimana dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal, kemudian di dalamnya disimpankan beberapa nilai data, yakni ada key brand dengan value-nya Ford, kemudian key model dengan value-nya Mustang, dan key year dengan value-nya 1964. Oke, kamus atau dictionary adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Nah, untuk pembuatannya itu seperti apa? Nah, dictionary rupanya ditulis dengan tanda kurung kurawal. Oke. Dan memiliki key serta value atau kunci serta nilainya. Mungkin bisa kita langsung praktikkan. Kita buat file baru .py. Oke. Pertama-tama saya pakai dulu import OS untuk membersihkan layar. OS system cls. Oke. Nah, misalnya kita ingin membuat suatu dictionary mengenai mahasiswa. Oke, mahasiswa. Nah, kemudian seperti penjabarannya dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Oke, setelah itu diikuti dengan key-nya apa dan value-nya apa. Nah, berarti misalnya key yang pertama itu misalnya mahasiswa. Identik itu biasa dengan name. Nah, name. Kemudian misalnya, value dari NIM-nya, misalnya NIM saya S1S1 22017. Kemudian, jangan lupa koma di sini. Nah, lalu key yang kedua, misalnya nama. Uzlah. Oke. Nah, seperti inilah cara kita membuat dictionary. Yang dimana kita buat terlebih dahulu nama atau variabel yang akan menjadi dictionary tersebut, kemudian digunakan tanda kurung kurawal. Lalu di dalamnya kita isikan key-nya, ini yang sebelah kiri ini key-nya atau kuncinya, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah value-nya atau nilai dari key-nya ini. Jadi name S1S1 22017, nama Uzlah. Oke, saya kira seperti itu mengenai pembuatan dictionary. Selanjutnya, item dalam dictionary. Nah, item dictionary diurutkan, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Item dictionary disajikan dalam pasangan key and value. Ya, benar ya, key and value. Dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin mencetak sebuah value dari key-nya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Saya ingin mencetak nama. Nah, berarti di parameter print kita isikan terlebih dahulu nama dictionary-nya, berarti mahasiswa. Kemudian kita isikan di dalam kurung siku inilah pengaksesan apa yang akan kita ingin tampilkan. Nah, misalnya seperti tadi saya ingin menampilkan nama. Nah, tinggal kita tuliskan key namanya.
key-nya saja. Nanti jikalau kita jalankan, maka hasilnya akan tampil value dari key nama ini. Berarti value-nya adalah uzlah yang akan tampil di output ini. Nah, ini hasil outputnya. Oke, selanjutnya dipesan atau tidak diurutkan. Nah, ketika dikatakan bahwa kamus itu diurutkan, berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Jadi, kita tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Oke, saya kira sudah jelas. Kemudian dapat diubah. Nah, dictionary bersifat changeable. Artinya, kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah kamus dibuat. Duplikat tidak diizinkan. Ya, yang dimana dictionary itu tidak boleh memiliki dua item dengan key atau kunci yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Terdapat dua key atau kunci yang bernama year. Nah, jadi nilai duplikat tersebut akan ditimpa oleh nilai yang sudah ada. Jadi, hasilnya nanti, year yang awal ini, yakni dengan value 1964, akan digantikan dengan year yang kedua, yakni dengan value 2020. Mungkin bisa kita langsung praktikan juga. Contohnya seperti ini. Misalnya, di sini ada key bernama ini, nama, yang sama dengan key sebelumnya. Oke, kemudian value-nya adalah misalnya ikhwanun. Nah, dan jikalau kita mengakses namanya mahasiswa nama, maka yang keluar outputnya adalah ikhwanun. Persis seperti penjabarannya ini. Yang dimana di dalam dictionary itu tidak boleh memiliki dua item dengan key yang sama. Nah, jika sama seperti ini, maka key yang awal ini akan ditimpa dan digantikan dengan key yang baru ini. Dengan key yang baru ini, dan juga value-nya akan ikut berubah. Karena memiliki key yang duplikat. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian, panjang dictionary atau panjang kamus. Nah, rupanya ini masih sama seperti metode-metode di video-video sebelumnya, yang dimana apabila kita ingin mengecek berapa panjang dari suatu dictionary dan lain sebagainya, maka kita menggunakan fungsi len. Mungkin bisa kita langsung praktikan. Jadi misalnya, kita pada contoh ini ingin mengetahui berapa item yang terdapat di dictionary mahasiswa ini. Nah, jadi tinggal kita tuliskan fungsi len, kemudian diparameterkan itu di dalam fungsi len adalah mahasiswa, atau nama dari dictionary adalah dictionary mahasiswa. Oke, mungkin bisa kita langsung print dan lihat hasilnya. Nah, dan ternyata panjang dari dictionary mahasiswa atau banyaknya item dari dictionary mahasiswa itu adalah sebanyak 2. Nah, mengapa 2 sementara di sini terdapat 3? Karena key dengan nama ikhwanul sudah menimpa atau mengganti key dengan nama uzlah sebelumnya ini. Sehingga dihitung oleh program atau sistem itu item yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa adalah sebanyak 2, yakni NIM S1 S1 2017 dan nama ikhwanul. Ya, saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai tipe data. Nilai dalam item dictionary itu dapat berupa tipe data apapun. Nah, jadi pada contoh ini misalnya string, kemudian boolean, integer, dan pula list itu pun dibolehkan. Oke, mungkin bisa kita langsung praktikan juga. Misalnya ini string, kemudian misalnya di sini integer ya. Kita buat simple saja. Kemudian
float. Nah, lalu apa lagi? Boolean. Kemudian list. List berarti kurung siku. Nah, ini. Oke, seperti ini. Mungkin bisa kita langsung cetak saja. Nah, bisa kita lihat outputnya di sini 5 ya, karena di sini kita masih memprint panjang dari dictionary mahasiswanya atau banyaknya item di dictionary mahasiswa. Nah, dan rupanya benar ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya, kelima item ini dengan tipe data yang berbeda-beda itu dibolehkan dan tidak terjadi error sama sekali. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian jenis atau tipe. Nah, dari perspektif Python, dictionary didefinisikan sebagai objek dengan tipe data dict. Nah, seperti ini, class dict. Misalnya saja pada contoh ini mencetak tipe data sebuah dictionary. Nah, mungkin bisa kita langsung praktikkan juga di sini. Len tinggal kita ganti saja dengan type. Nah, yang dimana nanti akan dihasilkan sebuah output berupa tipe, ya, tipe dari dictionary mahasiswa ini. Oke, kita jalankan dan inilah hasilnya. Benar ya? Class dict. Yang bermakna bahwa ini variabel mahasiswa dan item-item yang ada di dalamnya itu merupakan sebuah kelas dictionary. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya, constructor dict. Nah, yang dimana kita dimungkinkan juga untuk menggunakan sebuah constructor yang bernama dict. Nah, yang mana fungsinya itu sama seperti ini, yakni untuk membuat dictionary. Nah, jadi, meskipun kita tidak menggunakan kurung kurawal ini, cukup kita gunakan saja constructor dict untuk membuat sebuah kamus atau dictionary. Mungkin bisa kita langsung praktikan. Nah, jadi di sini kita ganti dengan dict, oke, dictionary. Kemudian ke semuanya ini, ke semua itemnya, kita cut dan kita pindahkan, masukkan di dalam dict. Oke, seperti itu. Nah, tinggal kita modif beberapa. Yang dimana untuk key-nya itu yang awalnya kita gunakan docstring atau tanda petik di antara pembuka dan penutupnya itu kita hapus. Oke. Oke. Kemudian yang titik 2 ini kita ganti semuanya menjadi tanda sama dengan. Oke, seperti ini. Tinggal kita rapikan. Oke. Ya, beres seperti ini ya. Nah, dan ini print type mahasiswa mungkin masih bisa kita gunakan agar bisa kita lihat definisinya apakah dengan menggunakan metode seperti ini masih dianggap kelas dict atau bukan. Bisa kita langsung coba. Ya, ini hasilnya ya. Kelas dict. Nah, jadi benar seperti penjabaran ini bahwa kita selain menggunakan metode awal yakni membuat dictionary dengan menggunakan tanda kurung kurawal, kita juga bisa menggunakan constructor dict seperti ini. Kemudian kita isikanlah key-nya apa, value-nya apa. Namun untuk key-nya langsung kita tuliskan saja nama key-nya seperti ini. Tidak perlu kita apit dengan tanda petik seperti ini. Nah, kemudian value dari key-nya tinggal kita sesuaikan dengan tipe data atau tipe apa yang akan kita gunakan. Jika string seperti ini, integer ini, float ini, kemudian boolean, list, dan sebagainya. Lalu, untuk menghubungkan antara key dan value, pada metode awal itu kan yang menggunakan tanda kurung kurawal, kita gunakan titik 2. Nah, jikalau kita menggunakan constructor dict,
titik 2 itu kita ganti menjadi sama dengan. Oke, sehingga hasilnya akan seperti ini. Oke, saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya mengakses sebuah item di dictionary. Nah, untuk cara mengakses item itu kita dapat mengacu pada nama key-nya atau nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Oke, mungkin seperti ini. Bisa kita langsung coba juga. Misalnya saya ingin menampilkan ini. Saya ingin mengakses ini, list. Berarti kita print nama dictionary-nya yakni mahasiswa, kemudian tanda kurung siku untuk kita akses key-nya. Nah, key-nya itu apa? Key-nya seperti yang ingin kita tampilkan yakni adalah list. Oke, seperti ini. Kita jalankan. Nah, dan tampillah hasilnya sesuai yang kita atur di sini, yakni yang dimana print dictionary mahasiswa yang item yang key-nya itu adalah list 4, sehingga muncullah ini output dari list 4 ya. Saya kira seperti itu. Kemudian ada juga metode yang disebut get. Nah, yang dimana sama seperti fungsi dari ini, mengakses item, yang akan memberikan kita sebuah output atau hasil yang sama. Nah, misalnya saja seperti ini, kita masih sama ingin menampilkan list 4 ini, ya, list 4 ini, berarti tinggal kita gunakan titik dan get, metode get-nya. Lalu key-nya apa? Key-nya adalah list 4. Oke, seperti itu, kita jalankan, dan hasilnya ini. Masih sama saja. Oke, jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Mana yang mudah untuk kita gunakan. Apakah dengan menggunakan tanda kurung siku ataupun get, itu bisa saja. Kemudian selanjutnya, mendapatkan key atau kuncinya. Nah, yang dimana kita akan mengembalikan daftar semua key, ya, daftar semua key ini yang berada di dalam kamus atau dictionary ini dengan menggunakan metode keys. Oke, mungkin bisa kita langsung coba seperti ini. Print mahasiswa.key. Oke, seperti ini. Kita langsung coba. Nah, dan hasilnya akan tampil seperti ini. Lihat. Dia mengambil semua key dictionary keys, ya, semua key yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa. Nah, benar ada name, ya, name, int1, float 2, bold 3, dan list 4. Oke, benar ya. Nah, selanjutnya, daftar kunci adalah tampilan kamus. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada dictionary atau kamus akan tercermin dalam daftar kunci atau key. Misalnya, pada contoh ini, menambahkan item baru ke dictionary asli. Dan lihat apakah daftar kunci atau key juga diperbarui. Oke, misalnya ini. Ini mahasiswa.keys, ya, .keys. Lalu, mahasiswa ini kita ingin ganti apanya ya? Ganti bold 3-nya lah. Misalnya, contoh ya. Bold 3 sama dengan false. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita print mahasiswa. Nah, di sini sebelum kita ganti, berarti masih print mahasiswa yang asli. Nah, ini kita kasihkan antaranya print 0 kali. Oke. Kita jalankan. Nah, bisa kita lihat ya. Ini mahasiswa keys-nya yang awal itu adalah seperti ini. Name, int1, float, bool, dan list. Nah,
Begitu pula yang di sini, masih sama, yang print mahasiswa ini. Ya, jadi bisa kita lihat, pada saat kita merubah mahasiswa dengan key bold 3, yang awalnya true, kita rubah menjadi false, kemudian kita cetak kembali mahasiswanya, dan bisa kita lihat di sini, yang mana key bold 3 sekarang sudah berubah menjadi false. Oke, jadi sesuai penjabarannya, yang dimana kita menambahkan item baru ke dictionary asli, dan akan terlihat sebuah daftar yang diperbarui. Oke, saya kira mungkin seperti itu. Karena bisa kita lihat di sini, bold 3-nya ini sudah terubah yang awalnya true menjadi false. Nah, mungkin bisa kita print mahasiswa.keys-nya. Nah, ini kita komen. Nah, ini mahasiswa.keys juga. Kita lihat perbedaannya. Nah, jadi secara keys-nya, ya, secara key atau kuncinya, itu sebenarnya key-nya masih sama, ya. Name, int, float, bold, list. Nah, namun walaupun sama seperti ini, tapi sudah ada yang kita aturkan atau setkan, yang dimana di key bold 3 ini value-nya itu berubah. Oke, atau ada item yang berubah. Oke, saya kira mungkin seperti itu. Nah, sekarang mendapatkan nilai atau value. Nah, yang dimana jikalau kita gunakan keys untuk mendapatkan keseluruhan key yang terdapat di dalam dictionary, nah, sekarang kita menggunakan values, yang dimana akan mengembalikan, ya, akan mengembalikan atau mendapatkan keseluruhan value dari si key dictionary. Oke, value dari si key yang terdapat di dalam dictionary. Oke, mungkin bisa kita langsung jalankan. Nah, seperti ini. Nah, dictionary values S1 S1 22017 29 29,5 true dan Ikhwanul Uzlah. Oke. Nah, jadi sama sekali tidak ada keys-nya, karena sesuai yang kita aturkan di sini, untuk mendapatkan sebuah nilai atau value dari si key yang terdapat di dictionary, maka kita gunakan dengan metode values. Sehingga hasilnya seperti ini, yang dimana akan mengembalikan keseluruhan values-nya, atau menampilkan output berupa value-value yang ada. Ya, saya kira seperti itu. Nah, kemudian di sini masih sama seperti tadi, yang dimana daftar nilai adalah tampilan kamus. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada kamus atau dictionary akan tercermin dalam daftar nilai. Nah, misalnya saja kita ingin membuat perubahan pada dictionary asli dan melihat apakah daftar value-nya itu juga diperbarui. Nah, di sini sudah kita bisa lihat bersama, yang dimana sebelum ini kita print mahasiswa.values-nya ini masih yang utuh, ya. S1 S1 2207 value-nya masih yang utuh. True, Ikhwanul Uzlah. Nah, di saat kita sudah mengatur atau set ini, dictionary mahasiswa dengan key bold 3 itu kita rubah menjadi false dan kita cetak kembali mahasiswa.values-nya, bisa kita lihat. Yang sebelumnya tadi, ini true. Nah, setelah kita set ini, maka ikut berubah di sini. Jadi, sekarang mahasiswa.values-nya itu adalah yang ini. Dictionary values, yang key bold 3-nya itu sekarang menjadi false. Oke, saya kira seperti itu. Nah, ini. Tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Ya, benar ya. Jadi, apapun yang telah kita setkan setelah pengaturan sebelumnya, misalnya kita ingin merubah value dari suatu key pada dictionary ini, maka hasilnya akan ikut berubah. Oke, selanjutnya mendapatkan keseluruhan atau barang atau item. Nah, yang dimana akan mengembalikan setiap item dalam dictionary.
sebagai tupel dalam daftar. Nah, ini dengan menggunakan metode items. Nah, mungkin bisa kita coba juga di sini. Ini kita komen saja. Nah, items. Oke, seperti ini. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, apabila yang sebelumnya tadi keys itu hanya menampilkan keseluruhan key-nya saja, kemudian yang kedua values yang dimana menampilkan keseluruhan value-nya saja. Nah, sekarang yang ketiga dengan menggunakan items yang dimana akan mengambil keseluruhan item yang terdapat di dalam dictionary, baik itu key-nya kemudian value-nya. Oke, bisa kita lihat name S1 S1 22017 int 129 float 2 kemudian 29,5 bool 3 false list dan sebagainya yang terdapat di sini. Jadi dengan menggunakan metode items itu kita akan mengambil keseluruhan item yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ini, daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar item. Ya, kurang lebih sama seperti sebelumnya tadi ya, yang dimana kita merubah salah satu key, kemudian kita lihat perubahannya, dan ternyata betul berubah. Kurang lebih sama seperti tadi. Akan ikut terubah. Mungkin bisa juga kita praktikkan supaya makin terlihat di sini. Misalnya seperti ini, dan di sini kita aktifkan mahasiswa itemnya juga. Nah, yang dimana ini sebelum dirubah, kemudian ini sesudah dirubah. Kita lihat. Nah, benar kan? Terubah juga. Bool 3 true. Nah, yang dimana ini sebelum dirubah. Nah, setelah kita rubah, bool 3 menjadi false. Oke, saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya memeriksa apakah sebuah key itu ada di dalam dictionary. Nah, yang dimana untuk menentukan hal tersebut, maka kita menggunakan kata kunci in. Oke, mungkin bisa kita langsung tes di sini. Berarti kita buatkan sebuah pengkondisian. Nah, if, misalnya ini, float 2. If key dengan nama float 2 in nama dictionary-nya adalah mahasiswa, maka print ya key dengan nama float 2 terdapat di dalam dictionary mahasiswa. Oke, seperti ini. Kita jalankan. Ya, benar ya. Nah, yang dimana program sudah mengecek, ternyata key dengan float 2 ini terdapat di dalam dictionary mahasiswa, yakni ini. Sehingga diprintlah outputnya yang mana ya key dengan nama float 2 terdapat di dalam dictionary mahasiswa. Oke, jadi untuk pengecekan tersebut, betul sesuai penjabaran ini kita menggunakan kata kunci in. Oke. Saya kira seperti itu. Selanjutnya, mengubah item dictionary. Nah, pertama, mengubah value atau nilai. Nah, caranya adalah kita mengacu pada nama key-nya. Mungkin seperti sebelumnya tadi ini. Nah, inilah maksudnya. Yakni mengubah value atau mengubah nilai. Yang dimana kita tuliskan terlebih dahulu nama dictionary-nya, kemudian kita tentukan di key mana yang akan kita rubah value-nya. Nah, rupanya di key bool 3. Lalu value-nya tinggal kita tuliskan di sini, kita mau rubah jadi apa, sesuai keinginan kita. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian, memperbarui dictionary. Nah, selain dengan menggunakan metode seperti ini, kita juga bisa menggunakan metode update. Nah, yang dimana fungsinya sama, akan memperbarui dictionary dengan item
dengan item dari argumen yang kita berikan. Ya, namun argumen yang kita berikan itu harus berupa dictionary, ya, atau objek yang dapat diubah dengan pasangan key dan value. Nah, jadi perbedaannya adalah jika kita menggunakan metode pertama, maka seperti ini. Nah, namun jika kita menggunakan metode kedua yakni update, maka kita tuliskan nama dictionary-nya, kemudian titik, lalu update. Nah, update-nya ini tinggal kita masukkan di sini bool 3 dan value false-nya. Nah, ini. Oke, seperti ini. Namun kita buat menjadi dictionary. Nah, dengan menggunakan kurung kurawal. Oke, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita print mahasiswa. Ya, benar ya. Di sini bool 3-nya menjadi false. Oh ya, ini yang sebelumnya mungkin biar lebih enak jelas kita lihat, kita matikan saja. Oke, bisa terlihat ya. Jadi baik itu kita menggunakan metode sebelumnya tadi seperti ini ataupun seperti ini dengan menggunakan metode update, itu sama saja. Yang penting tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, saya kira seperti itu. Sekarang, menambahkan item pada dictionary. Nah, untuk menambahkan item ke dictionary, itu dilakukan dengan menggunakan key index baru dan memberikan nilai padanya. Oke, kurang lebih sama seperti sebelumnya ini tadi. Nah, misalnya seperti ini. Mahasiswa, dictionary mahasiswa, key yang akan kita tambah misalnya adalah nama, ya, nama. Kemudian setelah itu kita tentukan value dari key nama yang akan kita tambahkan itu apa. Nah, misalnya Uzlah. Oke. Dan di saat kita print mahasiswa, hasilnya akan seperti ini. Ya, bisa kita lihat ini yang barusan kita tambahkan, yakni key nama dengan value-nya atau nilainya adalah Uzlah. Oke. Kemudian, cara selanjutnya dengan menggunakan update, yang dimana akan memperbarui dictionary dengan item dari argumen tertentu atau argumen yang kita berikan. Oke, mungkin bisa kita langsung coba. Misalnya di sini mahasiswa.update. Nah, nama dan value Uzlahnya ini kita pindahkan di dalam sini. Oke, dan jangan lupa kita buatkan menjadi dictionary dengan tanda kurung kurawal. Dan sama dengan kita rubah jadi titik 2. Oke, saya kira seperti ini. Kita cetak. Ya, hasilnya pun tetap sama ya. Jadi, baik itu kita menggunakan update ataupun metode sebelumnya, itu tetap sama saja. Jadi, tetap tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, menghapus item pada suatu dictionary. Ya, menghapus item. Ada beberapa metode untuk menghapus item dari dictionary. Nah, yang pertama, menggunakan metode pop. Ya, pop yang akan menghapus item dengan nama kunci atau key yang kita tentukan. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu nama dictionary-nya, kemudian penghapusannya yakni dengan metode pop. Nah, kemudian kita tentukan key apa yang akan kita hapus. Misalnya ini, bool 3. Bool 3. Nah, kemudian di print mahasiswa, sehingga hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat, bool 3 sekarang sudah kita hapus dan tidak berada lagi di dalam dictionary. Oke, itu dengan menggunakan metode pop. Nah,
Apa yang selanjutnya? Nah, yang selanjutnya adalah dengan menggunakan metode pop item, yang mana akan menghapus item yang terakhir dimasukkan. Oke, bisa kita lihat di sini item terakhir dari dictionary mahasiswa, yakni ini, nama, key nama, dan value-nya uzlah. Nah, jikalau kita gunakan metode pop item dan parameternya kita kosongkan seperti ini, maka yang akan dihapus oleh si program adalah key nama dan value-nya uzlah sebelumnya tadi. Oke, intinya sesuai penjabarannya, jikalau pop item itu akan menghapus item yang terakhir. Oke, nah selanjutnya ada del. Kata kunci del itu akan menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Oke, sama saja juga. Jadi misalnya di sini kita tuliskan terlebih dahulu del, kemudian nama dictionary-nya mahasiswa, dan key-nya apa yang akan kita hapus. Misalnya key bool 3. Oke, kita print. Nah, bisa kita lihat nih, sekarang bool 3 juga sudah dihapus dan tidak berada lagi di dalam dictionary mahasiswa. Jadi, baik itu kita menggunakan del, pop, dan pop item, itu sama saja, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, jikalau kita menghapus item yang terakhir, maka gunakan pop item. Jikalau kita ingin menghapus salah satu item dengan mengakses key, gunakan pop ataupun del. Oke, saya kira seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat kata kunci del itu rupanya juga dapat menghapus keseluruhan dictionary. Ya, keseluruhan dictionary. Nah, jadi caranya seperti ini. Tinggal kita tuliskan del dan nama dictionary-nya apa? Del mahasiswa. Dan jikalau kita print mahasiswanya, maka hasilnya akan seperti ini. Yang dimana name mahasiswa itu sampai betul-betul sudah tidak terdefinisi lagi. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya, nah, ada metode clear. Nah, yang dimana sebelumnya, jikalau kita menggunakan metode del dan diikuti dengan nama dictionary-nya, maka akan dihapus keseluruhan sampai betul-betul sebuah dictionary tersebut tidak terdefinisi lagi. Oke, namun untuk clear, dia itu menghapus keseluruhan, namun hanya mengosongkan kamus, dan hasil akhirnya itu kurang lebih akan menyisakan sebuah dictionary kosong. Oke, bisa kita langsung coba. Di sini, ya, nama dictionary-nya terlebih dahulu, kemudian dot clear, ya, clear. Kita jalankan. Ya, benar ya, ini hasilnya. Sebuah dictionary kosong. Oke. Selanjutnya, looping di dalam dictionary. Atau ini, kamus lingkaran. Ulangi melalui kamus. Nah, kita itu dapat mengulang dictionary dengan menggunakan for loop. Saat mengulang dictionary, nilai yang dikembalikan adalah key dari si dictionary tersebut. Tetapi ada metode untuk mengembalikan value-nya juga. Nah, pada contoh yang pertama, mencetak semua nama key dalam dictionary satu persatu. Oke, mungkin bisa kita langsung coba. Di sini berarti kita buatkan perulangan for, misalnya nama variabelnya adalah x, in nama dictionary-nya mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita print x. Oke, ini kita komen. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Yang dimana untuk setiap x, ya, x itu yang mewakili si key-key ini, kunci-kunci ini. Di dalam dictionary mahasiswa, maka akan di-print secara berulang-ulang si x ini. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini, yang dimana ditampilkan secara berulang keseluruhan key yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, mencetak semua nilai dalam dictionary satu persatu. Nah, yang dimana ini awalnya tadi
kita mencetak key, sekarang kita akan mencetak value-value-nya secara berulang-ulang seperti ini. Oke, tinggal kita tambahkan di sini nama dictionary-nya mahasiswa dan dengan di dalam kurung siku yakni X. Oke, kita jalankan. Ya, hasilnya seperti ini. S1, S1, 29, dan sebagainya terdapat di sini. Sesuai dengan value yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa ini. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya lagi, kita juga dapat menggunakan values. Oke, yang lebih singkatnya, values. Ataupun juga keys untuk mengembalikan nilainya. Oke, jadi tidak perlu lagi kita ketikkan seperti ini, cukup kita print X saja, dan nanti di perulangannya inilah yang kita tentukan. Nah, misalnya kita ingin menampilkan keseluruhan key-nya, maka tinggal kita gunakan metode keys. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kita ingin mengakses value-nya. Berarti di perulangannya ini tinggal kita tuliskan mahasiswa.values. Dan kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Oke, benar ya? Nah, jadi akan lebih mempersingkat kita dalam penulisan sintaks kodenya. For X in mahasiswa.values, maka yang di print itu adalah keseluruhan values berdasarkan pengaturan yang kita setkan di sini. Kemudian jikalau seperti tadi keys, maka berarti yang ditampilkan adalah keseluruhan key berdasarkan yang kita aturkan di sini. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya juga untuk mengulangi keseluruhannya. Nah, keseluruhannya berarti items, ya, seperti ini, items. Yang dimana pasti di perulangannya sebentar akan ditampilkan key dan itemnya. Oke, nah, yang dimana sebelumnya tadi apabila dengan menggunakan value saja itu menampilkan value, kemudian menggunakan key akan menampilkan key-nya saja, maka dengan item kita bisa menampilkan keseluruhan item yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa dengan menggunakan sebuah perulangan. Oke. Jadi di sini kita buatkan dua variabel. Variabel X untuk key, kemudian variabel Y untuk value atau nilainya. Print X dan Y. Kita langsung jalankan. Ya, hasilnya benar seperti ini. Sesuai ya yang terdapat di sini. For X, Y, X itu yang mewakili ini, key, kemudian Y yang mewakili value. Nah, itu dengan penggunaan items. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya menyalin dictionary. Kita tidak dapat menyalin dictionary hanya dengan mengetik misalnya seperti ini. Dictionary 2 sama dengan dictionary 1. Karena dictionary 2 hanya akan menjadi referensi ke dictionary 1. Dan perubahan yang dilakukan dictionary 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dictionary 2. Nah, untuk itu ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode copy. Oke, misalnya seperti ini. Ini kita hapus saja ya perulangannya. Nah, misalnya saya ingin membuat dictionary baru, ya. Misalnya nama dictionary-nya itu adalah mahasiswa 2. Kemudian untuk isi dari dictionary mahasiswa 2 ini, saya ingin isinya itu sama seperti dictionary sebelumnya, yakni mahasiswa ini. Nah, jadi tinggal kita tuliskan terlebih dahulu dictionary yang akan kita copy, yakni mahasiswa, dan kita gunakanlah metode copy-nya. Oke, seperti ini. Dan jikalau kita print mahasiswa 2, ya, mahasiswa 2, maka hasilnya pun akan sama. Ini hasil dari mahasiswa 2 itu sama dengan dictionary mahasiswa yang awal ini. Karena kita menggunakan metode copy untuk mengcopy keseluruhan item dictionary yang terdapat di dictionary mahasiswa sebelumnya. Dan sehingga dimasukkan ke dalam dictionary mahasiswa 2. Kurang lebih seperti ini.
Kemudian ada lagi cara lain untuk membuat salinan selain dengan menggunakan metode copy. Nah, ini dengan menggunakan fungsi atau metode dig. Oke, mungkin bisa kita praktikkan juga di sini. Ini tinggal kita ganti dig dan mahasiswa ini, ya, dictionary sebelumnya maksudnya yang akan kita copy isinya, kita pindahkan di dalam parameter dig. Nah, kemudian kita print mahasiswa 2. Hasilnya akan tetap, oh ya, ini ternyata kita hapus titiknya dulu, ya, sorry, kesalahan. Nah, inilah hasilnya, masih akan tetap sama. Jadi, walaupun dengan menggunakan dig juga seperti ini, itu termasuk ke dalam metode untuk menyalin sebuah dictionary. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kamus bersarang atau nested dictionary. Nah, yang dimana dictionary atau kamus dapat berisi kamus pula di dalamnya, ya, yang dimana disebut dengan kamus bersarang atau nested dictionary. Nah, contohnya seperti ini. Buat dictionary atau kamus yang berisi 3 kamus. Oke, mungkin bisa kita praktikkan di sini, misalnya seperti ini. Mahasiswa. Di sini kita buatkan lagi dictionary. Misalnya mahasiswa 1. Oke, mahasiswa 1. Kemudian ini buka kurung awal. Nah, dan di dalam sinilah baru kita isikan item untuk dictionary mahasiswa 1. Misalnya NIM S1S12217. Kemudian sini adalah nama mahasiswanya, Uzla. Oke, seperti ini. Nah, misal lagi kita ingin menambah, berarti di sini mahasiswa 2. Kemudian NIM misalnya 129. Namanya Ngawal. Oke, seperti ini. Ya, persis seperti ini. Jadi, inilah yang dinamakan nested dictionary, yang mana di dalam dictionary ada lagi dictionary. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya, atau jika kita ingin menambahkan 3 dictionary ke dalam dictionary baru, misalnya seperti ini. Ya, buat 3 dictionary terlebih dahulu, kemudian buat 1 dictionary utama yang akan berisi 3 dictionary sebelumnya. Oke. Mungkin bisa kita langsung praktikan. Jadi ini kita keluarkan saja di atas seperti ini. Tinggal kita atur indentasinya. Oke, dan ini tinggal kita hilangkan tanda petik. Oke. Nah, ini ada 2 dictionary contohnya ya. Ada 2 dictionary yang kita buat dulu. Kemudian kita buat dictionary umumnya atau dictionary utamanya yang akan mengakses atau menaungi keseluruhan dictionary yang kita buat sebelumnya ini. Nah, jadi misalnya seperti ini, jilid 1 berarti kita mahasiswa 1 itu sama dengan atau titik 2 di mahasiswa 1. Oke. Ini mahasiswa 2. Mahasiswa 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi, walaupun dengan bentuk seperti ini juga masih termasuk di dalam nested dictionary atau kamus di dalam kamus. Oke. Yang dimana kita buatkan terlebih dahulu, ini metode kedua ini, kita buatkan terlebih dahulu sebuah dictionary. Contohnya di sini ada 2 dictionary. Kemudian kita buatkan dictionary utamanya yang akan menaungi kedua dictionary ini. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya mengakses
item di nested dictionary. Nah, untuk mengakses item dari dictionary yang telah kita tumpukan seperti ini, maka kita menggunakan nama dictionary-nya. Lalu dimulai dengan dictionary luar. Oke, jadi seperti ini. Misalnya, kita ingin mencetak nama uzlah, ya, nama uzlah. Berarti kita print, ya, print, kemudian kita tuliskan terlebih dahulu nama dictionary umumnya atau utamanya, berarti mahasiswa, ya, dictionary mahasiswa. Oke, setelah itu kita buka kurung siku dan kita akses dictionary di dalamnya. Nah, contohnya kan seperti yang saya bilang tadi, ingin mengakses nama uzlah. Nah, berarti kita lihat nama uzlah ini berada di dictionary mahasiswa 1. Nah, oleh karenanya di dalam sini kita isikanlah untuk mengakses mahasiswa 1. Oke, mahasiswa 1. Setelah itu, sekarang tinggal kita akses key-nya. Karena kita ingin menampilkan uzlah, maka key yang kita akses adalah key nama. Oke, saya kira seperti ini. Kita print dan hasilnya benar, tampil uzlah. Oke, jadi seperti itu. Kalau nested dictionary dan kita ingin mengakses salah satu itemnya, maka kita tentukan terlebih dahulu dictionary paling luarnya atau bisa dibilang dictionary utamanya. Kemudian bagian kedua kita tentukan di dictionary mana item yang akan kita akses itu berada. Oke, setelah itu bagian ketiganya kita tentukan key-nya apa atau value-nya apa yang akan ingin ditampilkan. Oke, saya kira mungkin itulah pemaparan sederhana dari saya mengenai Python Dictionary. Semoga materi Python Dictionary ini dapat dipahami dan juga bermanfaat dengan baik. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.